kintal dulu, oke. Sudah cukup banyak yang mengenal ikan air tawar yang satu ini. Bahkan di berbagai restoran dan tempat makan, sudah tidak lepas dari sajian makanan ikan nila, ya kan? Dengan memiliki daging yang gurih dan nikmat, pecinta ikan nila semakin hari semakin meningkat saja. Hal ini juga yang menjadi salah satu pemicu kurangnya pasokan ikan nila di pasaran. Jadi, untuk kalian yang ingin memulai suatu bisnis, ini dia salah satu solusinya. Nah, segera dimulai yuk! Budidaya ikan nila di kolam terpal tanpa aerator. Number 9. Pengelolaan biaya untuk memulai budidaya ikan nila. Di Indonesia sudah tidak diragukan lagi jika banyak masyarakat yang mengenal dengan ikan yang satu ini. Ya, ikan ini adalah ikan nila. Ikan yang bisa dikategorikan ikan dengan harga yang murah. Meskipun dibilang murah, ikan nila menjadi salah satu sumber protein yang banyak digemari masyarakat karena rasanya yang nikmat. Saat ini sudah ramai diperbincangkan masalah inovasi budidaya ikan yang cukup terkenal, yaitu ikan nila kolam terpal tanpa aerator. Untuk pembuatan kolam terpal ukuran 15 meter kubik hanya menghabiskan kurang lebih 2 juta dan pompa air 500.000 saja. Sedangkan biaya operasional untuk benih 500 ekor, pakan 20,5 kg, dan antibiotik dan molasenya 3 liter. Serta kebutuhan listriknya sekitar 3,9 juta. Sangat menguntungkan kan, sahabat? Bagi kalian pecinta ikan nila, bisa coba budidaya ikan dengan sistem bioflok ini ya. Biaya yang dikeluarkan sangat ringan, sedangkan laba yang dihasilkan cukup lumayan besar. Coba yuk guys, kelihatannya cukup mudah dan juga tidak memerlukan modal yang cukup banyak untuk bisa memulai dalam budidaya ikan yang satu ini. Cukup diperlukan ketelitian dan juga mematuhi persyaratan yang ada. Number 8. Pembuatan kolam. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila, karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflok di sini adalah kolam yang menggunakan terpal namun tanpa aerator. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Number 7. Nah, terus apa itu aerator? Aerator adalah alat yang digunakan untuk memompa udara masuk ke dalam akuarium. Aerator harus dikombinasikan dengan air stone agar dapat menciptakan gelembung udara di dalam akuarium. Air stone sendiri merupakan batu yang memiliki banyak rongga di dalamnya. Ketika aerator memompa udara melalui rongga tersebut, maka akan tercipta gelembung. Sebenarnya aerator bukanlah alat yang bisa menghasilkan oksigen di dalam akuarium. Saya yakin banyak orang yang salah kaprah dengan fungsi aerator sebagai pembuat oksigen. Tentunya juga sempat menganggap itulah fungsi aerator dan sempat takut ikan saya akan mati karena tidak menggunakan aerator. Number 6. Teknik pembuatan kolam terpal. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja. Namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya.
Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengerukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Number 5. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Number 4. Tahapan siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara yang untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meniti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Number 3. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berikan pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Number 2. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Number 1. Tahap panen ikan nila. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Syamsul Bahari. Beliau mengatakan bahwa dalam memelihara selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta rupiah per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta rupiah per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah.